Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Para pimpinan yang kami hormati, Buya Anas ya, Buya Chandra, Guru Ambo, Canduraun kece orang. Buya Aldomi sahabat Ambo, dan ada orang pasir siko. Ada orang Lintau rombongan kami, Buya saya. Semoga para guru-guru kita, para masyaikh, para ustadz semua, umi-umi, buya-buya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik kami, jalan panjang, tapi kalau dilewati rasanya pendek. Kayaknya baru kemarin kami ngaji di surau-surau. Jadi kami secara formal di MTSN, formal di MAN. Tapi kalau ada jam bolos kami ngaji kitab. Jadi sebelum ke Bukit Tinggi, tadi ngobrol dengan Buya Chandra, itu udah beres ngaji I'anatul Talibin, Hikam di Payakumbuh bersama murid-muridnya, pendiri Ma'had Tarbiyah Islamiyah Kota Panjang. Jadi ada Buya Nu'man Bashir, ada Buya Basir yang tarbiyah setelah Ngalo itu, mau lupa namanya, Pakan Sinayan ya. Dulu kami ngaji ke murid-murid mereka, ngaji kitab termasuk Ihya Ulumuddin. Jadi di umur yang menurut mungkin sebagian guru memantangkan santri ngaji kitab itu, tapi kami tidak ada pantangan ya. Alhamdulillah, kita menikmati, alhamdulillah. Maka sampai ngaji di belajar di MAN jurusan MAKN itu cuma formal aja. Ngaji kitabnya udah beres sebenarnya. Jadi formal karena saya tidak mau tinggal di asrama waktu di Payakumbuh, pengen bebas. Pindahlah ke Bukit Tinggi ya. Ketemulah Buya Chandra. Ya. Terlepas dari itu, di situ kami kemudian sadar. Apa kesadaran terbesar kami? Pesantren di Jawa, perbedaannya dengan pesantren kita itu adalah ngaji duduk. Jadi kita ini terlalu terobsesi untuk memodernisasi kulit-kulit metodologi, tapi merupakan isi. Maka dengan harapan kembalinya Buya Anas, Buya Chandra, dan masuknya program baru Ma'had Ali, ngaji duduk itu harus dihidupkan. Di Yaman, Jami'atul Ahqaf itu ngajinya pakai sarung. Kami aslinya suka sarungan, cuma karena ke madrasah jadi kebayang Buya Aldomi pakai celana kan, jadi pakai celana juga. Aslinya sarungan, saruhkan. Kalau enggak gamisan, sukanya begitu. Tapi kopi atasnya hitam gitu, Nusantara. Tapi bukan Islam Nusantara ya. Itu urusan politik gitu. Kita nggak ada urusan sama politik gitu. Jadi kesadaran besarnya apa? Ngaji talaki atau ngaji duduk itu efeknya 7 kali lipat daripada ngaji di bangku. Coba kan ya. Cobalah. Sebab kalau ngaji duduk itu adab terpakai. Mulai baca Fatihah, kirim Fatihah mu'alif. Walaupun kemudian guru dan murid bisa beradu pandangan, tapi dimulai dengan adab dulu. Kan orang-orang Sumatera khususnya Minang itu kan egaliter antara santri orang Siak dengan guru, buya, mu'allim.
itu jaraknya nggak terlalu beda di Jawa. Di Jawa kalau santri nggak ada lewat jalan lalu lalang. Kami kalau ngadain ceramah di Jawa itu nggak ada yang berani jalan, kita duduk, nggak ada yang berani lewat depan. Selama jalan nih di Sumatera itu biasa panitia lewat bolak balik, tapi begitulah tradisi kita. Kalau kita paksakan tradisi ala santri ta'limul muta'allim, kita jadi kesel masuk ke masjid-masjid, kita jadi gak nyaman masuk ke madrasah-madrasah. Nyaman gak Bu ya kalau pakai ta'limul muta'allim? Gak nyaman. Dan ada hal yang paling menyedihkan, talak 3 surau dan madrasah, divorce. Apakah masih ada madrasah tarbiyah yang pengajiannya itu di surau? Ada nggak? Nggak ada, gengsi, ya kan? Padahal pesantren Jawa itu diambil tradisi dari Mekah, dari Yaman, bahkan beberapa ngambil dari Padang Panjang. Itu masih ada ngaji di masjid. Kita gengsi, itu masalahnya. Jadi kalau ingin merevitalisasi, bukan kemudian membarat-baratkan, enggak, kembali ke khitahnya, adab talaki. Ambo yakin para asatis mengajarkan kitab ta'limul muta'allim, mesti diajarkan, tapi terbayang enggak prakteknya? Enggak mesti kita ikut isinya, tapi spiritnya kita ambil, karena emang enggak cocok dengan negeri kita isi ta'limul muta'allim itu ya, terlalu apa ya, strata itu terlalu dibangun. Nah itu yang pertama. Jadi mohon kita perbarui paradigma bahwa maju itu bukan ngaji berkelas dengan kelas, itu enggak. Nah, maka Mahan Ali nanti harusnya sudah ada ngaji di surau. Ada surau kan? Ya. Lah ganti nama belum? Ya. Masih ya. Seharusnya masih ngaji duduk berlingkaran, lingkaran, berlapis-lapis, dan itu nikmatnya bukan main. Itu nikmatnya bukan main. Kami produk itu. Jadi walaupun kami tidak menyentuh, menyicipi satu huruf pun di madrasah tarbiyah Islamiyah manapun, tapi kami duduk bersama masyayikh. Di situ kemudian ambo prihatin dengan tarbiyah Islamiyah. Ketika datang nggak ada pengajian di surau. Tapi coba masuk ke pesantren di Jawa, ada yang di kelas, ada yang salafiyah, syafi'iyah. Kini kan kata salafilah dicuri deh orang. Ya, gengsi itu. Maka kepada para pemegang kebijakan, kami siap bantu untuk merumuskan kitab apa yang digaji. Kalau perlu, para asatisnya kita buatkan daurahnya gratis. Guru-guru itu kan ilmunya sudah mentok. Setiap hari badok kamuri, ya, ada tembok, mentok, ilmunya mentok. Apalagi dulu waktu ngaji ada kesalahan metode belajar kitab. Nah, ini poin kedua. Kalau tadi metode zahirnya, sekarang metode baca kitab. Contoh, kitab akidah yang paling bergengsi, kitab akidah apa? Yang paling tinggi, kitab apa judulnya? Dusuki, bukan Dasuki. Dusuki. Itu salah tulis itu. Yang betul Dusuki. Karena itu dari Mesir dan imamnya bernama Dusuki. Thariqahnya Thariqah Dusukiyah, Barhamiyah. Karena orang-orang yang nyetak itu kadang-kadang kan cuma dia nggak tahu cara bacanya. Para masyayikh, ismul alam itu tidak bisa ditasrif. Ismul alam itu tauqifi. Bisa nggak mentasrif candung, candangayu, candingu? Nggak bisa. Sama Dusuki nggak bisa ditasrif. Jadi jangan taklid kepada baris depan itu satu. Dusuki itu hasyah atau matan? Hasyah atau matan? Hasyah. Hasyah berarti di pinggir.
Hasyiah berarti tujuannya mensyarah. Hasyiah tujuannya memudahkan santri memahami matan. Kesalahan besar kajian-kajian di semua madrasah fokus di hasyiah meninggalkan matan, maka kitab tidak pernah khatam. Benar gak? Kiranya kesalahan itu ditulis oleh Syekh Said Fodah terjadi di Yordan, di Suriah, di Al-Azhar, ya, di Mesir, di mana-mana. Maka beliau kemudian, Syekh Said Fodah yang mampu berbahasa Arab, silakan tulis nama beliau di YouTube, nanti keluar kajian-kajian akidahnya. Syekh Said Fodah tulisannya. Buya Asfi, sahabatnya Buya Aldomi, itu lahjah Arabnya mirip dengan Syekh Said Fodah. Padahal nggak pernah ngaji ke Yordan, ya, ngajinya di Ciputat, At-Ciputati Al-Arabi, ya. Jadi kalau ingin cepat khatam dan ijazahnya terasa merasuk ke dalam jiwa, fokus di matan. Kapan dibaca hasyiah? Mengajar murid. Jadi murid itu diajar, nih kalau muskil dalam matan, ayo kembali ke hasyiah. Kalau muskil, kalau tidak, apa yang terjadi? Kitab Sanusiyah As-Sughra itu kan kitab rumit bagi mubtadi, bagi orang pemula. Karena kitabnya penuh dengan uslub-uslub mantiki kalami. Kalau enggak khatam kitab Sulam, lewat. Ya, enggak bisa paham. Jadi syarat baca Sanusi itu mesti paham kitab Sulam. Akhirnya apa yang terjadi? Ngaji di hasyiah. Masalahnya hasyiahnya dicetaknya di tengah, matannya di samping. Akhirnya orang berpikir yang di samping itulah hasyiah, yang di dalam itu kitab nan sebenarnya. Itulah kekeliruan. Berapa tahun mengaji Dusuki? 1 tahun, 2 tahun, tidak khatam doh. Tapi kalau matannya dikaji, itu bisa khatam 2 semester. Paling cepat insya Allah. Bahkan 1 semester bisa khatam. Jadi ada muskil di matan masuk ke hasyiah, itu maksudnya. Itu yang kedua. Begitulah semua kitab. Hasyiah Bajuri, nggak usah dibaca, semua hasyiah mirip kok. Nanti Imam Bajuri rahmatullah alaih, kan imam di Al-Azhar itu, syekh di Al-Azhar. Beliau nulis hasyiah. Hasyiahnya itu unik, campuran antara fikih, akidah dan tasawuf. Karena beliau seorang mursyid, seorang faqih, mufti, mujtahid bahkan, dan beliau seorang ahli kalam. Namanya orang begitu, ilmunya mausu'i, ensiklopedi. Ada satu kata bisa dijelaskan dalam beberapa unsur. Maka ketika ada teks fikih dihasyiahkan oleh Imam Bajuri, hasyiahnya menjadi sufi, menjadi kalami, padahal teks-teks fikih. Kalau kita fokus di hasyiah, tidak selesai-selesai kitab. Gagah yo gagah, tapi tujuan tidak sampai. Emang ngaji gagah-gagahan? Enggak, ya. Nah itu. Itu problem, Pak. Ah, bisa nggak diganti metode itu? Oh, betul itu kami belajar dulu. Ayo, rajul aja lah. Kalau memang nggak perlu diperbaiki, ya. Hasilnya murid akan begitu. Poin ketiga, apa akibat kalau ngaji hasyiah tidak fokus di matan? Ide-ide di kitab akan tercerai-berai, tak tersusun. Maka murid nggak faham akidah Ahlussunnah. Maka adalah alumni di MTI kini menjadi Wahabi. Tahu ya kan? Galak, oh ya. Sahih itu. Apa sebab? Ide-ide di dalam kitab Dusuqiyah, kitab Jauharatul Tauhid itu tidak tersusun. Maka Ambo menyarankan ada tim mencari kitab cetakan Dusuqiyah atau Sanusiyah yang matan saja. Kitab matan itu yang dibagikan ke santri. Kitab matan, dan itu sudah banyak cetakan. Oh, warnanya nggak kuning, Ustaz. Kitab kuning itu kan kertasnya yang warna kuning, yang inti kan gundulnya. Sepakat? Ya. Oh, nggak kuning, Ustaz, nggak, kurang keramat. Emang keramat di warna? Kan enggak.
Ilmu kan fis sudur, bukan fis safra. Sepakat? Jadi untuk apa kita mempertahankan hal yang tidak perlu dipertahankan? Ulama itu sekedar penulis, ya. Cetakan itu berdasarkan komersial. Di zaman itu cetakan begitu ekonomis. Kini ambil PDF Sanusiah, ambil dari situsnya Syekh Said Qodah, matanya bersih, putih, bersebutlah kitab putih, ya. Kini kan kecek kawan kita dan salafi, itu orang terbiah kitabnya kuning, kitab kami putih. Itu gini, kitab kuning itu tidak tua tuh, Arab Melayu isinya. Jadi satu kali kami pulang, ibunda Allah yarhamha masih sakit parah waktu itu, sekarang sudah tufiah. Turun bandara, travel sepi penumpang, akhirnya cuma 3 orang. Ada orang sok kayo tapi pelit, ya. Ngata-ngatain sopir, saya udah nunggu nih, ada perluan nih, Pak. Gaya bahasa Minang sekere, ulah sekere, balui. Tapi nggak pernah mau berkorban. Ya udah, saya bayarin 3 kursi gitu misalnya. Nggak. Akhirnya kami yang tidak kaya, karena ingin ketemu ibu yang sakit, ya udah Pak sopir, saya bayarkan 2. Akhirnya dia mau jalan. Di tengah jalan dia bilang, saya ini baru hijrah. Itu orang-orang kitab-kitab kuning itu nggak sahih. Nggak sahih, ba'ah dah. Nah, sekali berdua. Itu kitab-kitab kuning itu Arab Melayu, banyak hadis palsunya. Tahu dari mana udah? Ustadz kami, Ustadz inisial M di Tanah Abang. M itu siapa tuh? Ya. Nah, mungkin dia tahulah, ya. Akhirnya kami tanya, emang di Tanah Abang udah mengaji kitab apa? Oh, kami ngaji kitab dari Solihin, kitabnya putih. Kiai-kiai Betawi, kiai-kiai di pesantren ngaji kitab kuning, Arab Melayu, hadis palsu. Oh gitu dah. Ambo punya kitab Riyadhus Shalihin, warnanya kuning dah. Perangahnya, tidak percaya dong? Maluk mungkin. Aden mencari kitab kuning itu hadisnya palsu. Itu yang dibangun, cuci otaknya. Lain mau kira-kira mengganti kitab tu nak, supaya adik-adik kita tuh baca kitab tuh senang matanya. Kira-kira Bapak Ibu, atau akan tetap dengan masa-masa nostalgia itu? Akhirnya tamatan terbiah Candong yang dulu sudah bisa berfatwa, kini tidak. Guru kami ada tamatan terbiah Candong, itu jadi mufti di kampung. Tamatan Syekh Zakaria Labaisati Malalu, itu jadi mufti. Kan kalau sudah ngaji Fathul Mu'in udah boleh fatwa lah, ya. Khusus mazhab Syafi'i. Ini adik-adik ya, antum ngaji Fathul Mu'in cukup untuk fatwa seputar fikih lama. Tapi kalau fikih baru ada persoalan baru. Fikih itu berkembang, yang tidak berkembang syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mau enggak merubah, mengemas kembali itu, sehingga mata adik-adik itu tidak melihat cacing. Jadi mohon maaf, di kampung kami ada orang yang tamat Candong. Kamu ngaji akidahnya kitab apa? Nggak tahu, kami cuma dapat lembaran-lembaran fotokopian gitu. Dulu masih masa kami dulu masih sanawiyah. Kitab tafsirnya apa? Nggak tahu, cuma lembaran-lembaran kuning itu. Kalaupun tahu dibeli di toko Irama, ya benar ya. Tapi mereka sudah nggak mau tahu. Maka kami berharap ada arah yang lebih baik. Nah, di Jakarta itu ada Darul Kutub Islamiyah namanya, mencetak buku-buku pesantren dengan kemasan yang bagus dan harganya murah. Nah, coba nanti di kemasan itu dimulai. Dan yang terakhir, dulu selesai ngaji di tarbiyah 7 tahun, masyaikh itu mewajibkan muridnya belajar kerohanian.
bertasawuf, benar nggak? Dulu di Sumatera Barat itu terkenal kalau selesai kelas 7 itu kalau nggak bersuluk kah, tarikan Naqsyabandiyah atau ambil tarekat apalah gitu ya, dihantarkan sama gurunya. Maka kami berharap nanti kebangkitan Islam itu setelah kita teliti semuanya ada di tangan sufi. Dan yang paling lucu di lapangan, banyak buya-buya tarbiyah melarang anaknya dan muridnya bertarekat sufi. Faktanya itu, mungkin setelah terjadi talak 3 surau dengan madrasah, akhirnya surau tersisa orang tarekat ahli zikir tidak bisa baca kitab, di madrasah uranglah badasi lah babaju ranca ndak amuh duduk ke surau, tidak mau duduk berkhalwat, mencukupkan ilmu yang di kitab. Padahal ilmu itu kan ada 4, ilmu yang terlihat, ilmu hissi, kata Imam Ghazali dalam Al-Munqiz minad Dalal, yang bisa dilihat, bisa dirasa, itu kitab ilmu hissi. Ada ilmu akli, dipikirkan baru dia muncul. Tujuan dari belajar sulam, belajar dusuqiyah, belajar sanusiyah, supaya si murid bisa berpikir, bukan menghafal kitab. Ya. Dan yang ketiga, tajribah, tapi tajribahnya hissiyah, eksperimen, itu untuk ilmu-ilmu eksak. Dan yang keempat, tajribah ruhiyah, disebut zauqiyah, belajar menjaga zauq qalbu. Ternyata di akhir kitab Sanusiyah As-Sughra, di situ ada persoalan fadlu dzikri la ilaha illallah. Itu harus ditalkin, Pak. Harus ditalkin, Ibu. Dan talqin itu mesti bersanad. Maulana Syekh Sulaiman Rasuli dulu mengambil talqin itu ke Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad. Jadi beliau sudah alim, tapi ketinggalan satu kaji talqin zikir la ilaha illallah, turun ke Batu Ampar, basoboklah Syekh Abdurrahman Syekh Muhammad Arsyad Al-Batu Hampari, Muqri, Hafizul Quran, bersanad ke Said Ahmad Al-Marzuki, pengarang Aqidatul Awam, nyambung ke situ. Baru kemudian beliau pernah buka surau suluk 3 tahun lebih kurang ya, mungkin di asrama akhwat kali ya, banat kali, tapi nggak tahu kemudian ditutup. Barangkali ada persoalan-persoalan yang kita tidak paham ya. Jadi harapan kami, kalau emang ingin merevitalisasi, menghadapi kekinian kelompok khawarij yang sudah bersunnah ria ya, berkitab ria, dan itu bisa menyihir banyak-banyak anak kita, mulai perbaiki cara ngaji, kemasan kitab, dan metodologi. Nanti kalau mau kita buat daurah-daurah khusus para ustadz, lalu daurah khusus untuk Ma'had Ali, bertahap nanti kita pulang ya. Ada Buya Asfi, ada Buya Aldomi, insya Allah ya. Nanti ada metode-metode cepat baca kitab, nggak usah diterjemah atu ya. Itu bagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 harus ada cara baca kitab, baca 1 paragraf, faham langsung maknanya. Ada metode-metode begitu ya, insya Allah. Baik, kira-kira itu, mohon maaf menggurui, karena memang diminta untuk menggurui tapi tidak ada niat untuk merasa lebih ya, sekedar ambo galau melihat itu ya, ambo risau melihat itu. Semoga unek-uneknya keluar hari ini dan Allah bisa perbaiki diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Fadhal.